Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama: Gio Setiapani Edi Putri, NPM 1911070220, Kelas D, Semester 3, Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Intan, Lampung. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang biografi dan sejarah tokoh filsafat Islam Ibnu Miskawayh. Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Miskawayh adalah nama lengkap Ibnu Miskawayh. Lahir di Rain, Teheran, ibu kota Iran, tahun 320 Hijriah atau 930 Masehi, dan wafat pada usia lanjut di Isfahan pada tanggal 9 Safar 420 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh hidup pada masa pemerintah dinasti Buwayh di Baghdad 320 sampai 450 Hijriah atau 932 sampai 1062 Masehi, yang sebagian besar permukaannya bermazhab Syiah. Filsafat Ibnu Miskawayh adalah seorang cendekiawan Muslim dalam bidang filsafat akhlak. Ia belajar sejarah dan filsafat serta pernah menjadi khasin pustakawan Ibn al-Abidin, di mana dia dapat menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan kaum elit. Setelah itu Ibnu Miskawayh meninggalkan Rain menuju Baghdad dan hidup pada istana Pangeran Buwayh sebagai bendaharawan dan beberapa jabatan lain. Tidak hanya ilmu filsafat yang ia kuasai, tapi juga ilmu kedokteran, ilmu bahasa dan sastra, dan ilmu sejarah. Dalam menggunakan ilmu filsafatnya, Ibnu Miskawayh menggunakan metode mencampurkan semua pemikiran filsafat dari terdahulunya. Mungkin karena itulah yang membuat filsafatnya tidak original atau tidak asli dari pemikirannya. Riwayat pendidikan Ibnu Miskawayh. Tidak ditemukan secara jelas riwayat pendidikan Ibnu Miskawayh, namun diketahui ia belajar filsafat dari Abu Bakar Ahmad Ibn Kamil al-Qadi, mempelajari filsafat dari Ibn al-Akhmar, dan mempelajari kimia dari Abu Tayyib. Ibnu Miskawayh adalah bendaharawan, sekretaris, pustakawan, dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwayh. Selain akrab dengan pengusaha, ia juga banyak bergaul dengan ilmuwan seperti Abu Hayyan at-Tauhidi, Yahya ibn Adi, dan Ibn Sina. Selain itu, Ibnu Miskawayh juga dikenal sebagai sejarawan besar yang kemasyhurannya melebihi para pendahuluannya. At-Tabari 310 Hijriah atau 923 Masehi. Selanjutnya juga ia dikenal sebagai dokter, penyair, dan ahli bahasa. Keahlian Ibnu Miskawayh dalam berbagai bidang ilmu tersebut antara lain dibuktikan dengan karya tulisnya berupa buku dan artikel. Karya-karya Ibnu Miskawayh. Karya-karya Ibnu Miskawayh tidak lepas dari kepentingan pendidikan akhlak. Di antara karya-karyanya adalah 1. Tajarih al-Umam
2. Takub al-himam. 3. Tabara al-nafas. 4. Adam al-arab wa al-fris. 5. Al-fas al-aksar fi usul al-dinayat. 6. Al-fawus al-akbar. 7. Kitab al-siyasat muhtar al-asyar. 9. Nadim al-farid. 10. Nushat namah alai. 11. Jawidan khir. 12. Tartib al-sa'adat. 13. Al-adwiyah al-mubridah. 14. Al-asribah. 15. Tahzib al-ahlak wa tahhir al-arak. Pemikiran pendidikan Islam Ibnu Miskawayh. 1. Konsep kemanusiaan. Kemanusiaan adalah makhluk yang istimewa karena hanya manusia yang diberikan daya pikir oleh Tuhan. Daya pikir manusia itu dapat menyebabkan hal positif dan dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. 2. Konsep akhlak pemikiran Ibnu Miskawayh mengenai bidang akhlak adalah salah satu yang mendasari konsepnya dalam bidang pendidikan. Konsep pendidikan. Ibnu Miskawayh menciptakan konsep pendidikan yang berpatokan pada pendidikan akhlak. Maka dari itu, konsep pendidikan yang dibangunnya adalah pendidikan akhlak. Berikut konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh. 1. Tujuan pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh, tujuan pendidikan akhlak adalah mewujudkan sikap yang bisa mendorong untuk melakukan perbuatan baik sehingga akan melahirkan kebahagiaan sejati. 2. Fungsi pendidikan akhlak memanusiakan manusia, sosialisasi individu manusia, menanamkan perilaku baik, menanamkan rasa malu. Materi pendidikan akhlak. 3. Materi pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh ditunjukkan agar sisa kemanusiaan mendapatkan materi yang memberi jalan agar tercapainya tujuan pendidikan. Baiklah, selesai penjelasan saya. Mungkin ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.